Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang association rules, di mana nanti kita menerapkan menggunakan metode a priori. Association rule ini salah satu metode yang ada di data mining dengan tujuan mencari pola yang sering muncul di antara banyak transaksi, di mana setiap transaksi ini terdiri dari beberapa item. Association rule ini merupakan bagian dari frequent pattern mining. Nah, frequent pattern mining ini salah satu tugas data mining yang sangat penting, yaitu untuk mencari hubungan, relasi, asosiasi, atau korelasi. Tugas asosiasi ini biasanya digunakan dalam penambangan data untuk menemukan atribut yang muncul sekaligus atau bersamaan. Nah, biasanya di dalam dunia bisnis ini asosiasi ini disebut juga dengan analisis keranjang belanja. Ini tahapan secara umum data mining untuk asosiasi. Biasanya ada himpunan data. Ini biasa terdiri dari transaksi-transaksi yang ada, kemudian metode data mining, kemudian pengetahuannya atau modelnya, rumusnya, rule-nya, kemudian ada evaluasi untuk mengukur seberapa akurasinya dari sebuah metode ini. Kemudian istilah-istilah yang ada dalam aturan asosiasi, di sini ada item set, ada support count, ada support, ada frequent item set. Nah, item set ini biasanya dikenal dengan sekumpulan satu atau lebih item. Misalkan ada nama itemnya ada milk, bread, ada diaper. Kemudian ada K item set, ini suatu item set yang terdiri dari K item. Kemudian ada support count, di sini frekuensi kemunculan suatu item set. Nah, ini berapa banyak sih sering item set ini ada di dalam transaksi. Misalkan tadi ada milk, bread sama diaper. Nah, ini munculnya item set ini sebanyak 2 kali contohnya. Kemudian untuk support, di sini adalah pecahan transaksi yang terdiri dari suatu item set. Misalkan milk, bread, diaper. Nah, ini 2/5, berarti ada 2 kali tampil, 2 kali ada 2 kali data untuk milk, bread, sama diaper. Kemudian 5 ini adalah banyaknya transaksi yang terjadi, berarti ada 2 frekuensi di dalam 5 transaksi untuk milk, bread, sama diaper. Nah, biasanya support ini kita lambangkan dengan S. Kemudian ada frequent item set. Nah, ini adalah suatu item set yang memiliki nilai support lebih tinggi atau sama dengan batas minimum supportnya. Kemudian ada association rule. Ini persamaan, misalkan X asosiasi dengan Y, di mana X dan Y merupakan item set. Misalkan ada barang, milk, sama diaper asosiasi dengan bir. Nah, di sini untuk role evaluation matrix, biasanya pecahan transaksi terdiri dari kedua item X dan Y. Kemudian untuk confidence atau lambangnya dengan C, ini ukuran seberapa sering sih item ini dalam muncul dalam transaksi terdiri dari X. Nah, biasanya seberapa sering frekuensi yang ada untuk item tersebut muncul di dalam suatu transaksi. Nah, confidence ini biasanya dilambangkan dengan C. Kemudian di sini ada contoh asosiasi. Misalkan di sini ada 5 transaksi. Transaksi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada item, di mana transaksi 1 isinya bread sama milk. Kemudian transaksi 2 bread sama diaper, bir sama X. Kemudian transaksi 3 ada milk, diaper, bir, sama coke. Nah, ini transaksi 4 ada 4 item, transaksi 5 ada 4 item. Nah, misalnya di sini ditanya support dengan confidence-nya. Nih ya, confidence. S ini support, ini confidence. Nah, misalkan ada item set milk sama diaper, ini association ke item bir. Nah, untuk mencari supportnya, berarti kita menghitung ini
support count-nya dulu. Ya, menghitung support count-nya yaitu frekuensi kemunculan suatu item set di dalam suatu transaksi. Berarti ini kita asosiasikan milk, diaper, sama beer. Nah, untuk item set 3 ini ada berapa kali kemunculan di dalam data transaksi tersebut. Kita lihat untuk 3 item set ini, milk, diaper, sama beer. Ini ya, milk, diaper, beer 1. Kemudian milk, diaper, beer 1. Milk, diaper, beer 2. Kemudian yang di transaksi 5 nggak ada, berarti milk, diaper, beer ini ada di transaksi 3 dan transaksi 4. Berarti frekuensi kemunculannya itu sebanyak 2 per T itu adalah banyaknya transaksi per 5. Maka nilai supportnya itu 0,4. Nah, kemudian untuk mencari nilai confidence dari asosiasi ini, yaitu sama ini nih ya, seberapa sering item itu muncul dalam transaksi, frekuensinya berapa sering, kemudian terdiri dari X, data X-nya. Berarti kalau di sini ada ibaratnya ini X, ini Y, X-nya terdiri dari 2 item set, Y-nya 1. Nah, berarti untuk si confidence ini seberapa sering frekuensi data X, Y ini muncul dibagi sama dengan data di dalam X tersebut. Nah, milk, diaper, beer ini tadi ada 2 di transaksi 3 dan 4 per transaksi X-nya, milk sama diaper, karena ini tadi asosiasinya ya. Nah, milk sama diaper ini ada berapa di dalam transaksi ini? Transaksi 3, 1, transaksi 4, dan transaksi 5. Berarti sebanyak ada 3. Maka untuk confidence-nya yaitu 0,67. 2 per 3 atau 0,67. Kemudian di sini ada algoritma a priori. Ini sebuah analisis asosiasi yang merupakan teknik data mining untuk menentukan atau menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item. Analisis asosiasi ini menjadi terkenal karena aplikasinya dapat menganalisa isi keranjang belanja yang disebut dengan market basket analysis. Nah, contoh transaksi yang dibeli misalkan tadi ada transaksi 1, barang yang dibeli itu barang 1, 2, dan 3. Kemudian ada transaksi 2 yang dibeli barang 1, barang 2. Transaksi ketiga ada barang 2, barang 5. Nah, setiap transaksi ini barang yang dibeli berbeda-beda. Kemudian untuk dari tabel barangnya tadi, barang 1 dan barang 2, kalau kita lihat di sini, barang 1 dan barang 2 ini adalah barang yang paling sering dibeli secara bersamaan. Nah, barang pada transaksi ini disebut dengan item, dan himpunan barang tersebut dengan item set. Jadi di sini barang yang dibeli ada barang 1, barang 2, barang 3, barang 4, barang 5. Nah, ini disebut dengan item. Sedangkan kalau himpunan barang atau disebut dengan item set, ini terdiri dari ini ya, misalkan himpunan barang dari transaksi 1, berarti himpunannya ada barang 1, barang 2, barang 3. Kalau item set itu masing-masing. Kemudian asosiasi dapat diketahui dengan dua parameter, yaitu support untuk nilai penunjang atau disebut juga dengan persentase kombinasi item. Sedangkan confidence ini adalah nilai kepastian, yaitu hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Aturan asosiasi dapat dinyatakan dalam bentuk misalkan untuk item atau himpunan atau item set di sini roti mentega asosiasi dengan item susu. Nah, ini untuk nilai supportnya 40%, confidence-nya 50%. Nah, asosiasi biasanya seperti ini. Roti mentega asosiasi dengan susu. Algoritma a priori dari contoh di atas
terdapat confidence itu 50% dari transaksi yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu. Sedangkan untuk nilai supportnya itu 40% dari seluruh transaksi yang ada memuat ketiga item tersebut. Ini ya. Support ini adalah seluruh transaksi yang ada memuat ketiga item tersebut. Ini bisa lihat contohnya di sini. Untuk support, seluruh transaksi ini ya, dibagi dengan transaksi dengan yang memuat ketiga item tersebut. Ini ya itemnya, karena tadi dia asosiasi menjadi 3 item dibagi dengan seluruh transaksi yang ada. Kemudian kalau confidence yaitu yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu. Kemudian untuk langkah algoritma a priori, di sini menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada analisa pola frekuensi tinggi. Ini biasanya mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus. Ini tadi jumlah transaksi yang mengandung A atau himpunan dibagi dengan total transaksi. Sedangkan nilai support dari 2 item diperoleh dari rumus jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi per transaksi. Kemudian 2 ada pembentukan aturan asosiasi. Semua pola frekuensi tinggi ditemukan, dicari aturan asosiasinya yang memenuhi syarat minimum atau confidence dengan menghitung confidence asosiasi A asosiasi B. Rumusnya tadi ya, jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan transaksi A, dibagi dengan itemnya. Kemudian ini untuk tahapan algoritma a priori. Jadi kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah masalah keranjang belanja tadi dengan a priori, di sini ada tahapannya. Yang pertama, pembentukan kandidat item set biasanya dibentuk dengan kombinasi item set yang didapat dari iterasi sebelumnya. Kemudian perhitungan support dari tiap kandidat item set. Kemudian tetapkan pola frekuensi tinggi, tadi ya support. Kemudian bila tidak dapat pola frekuensi tinggi, maka seluruh proses dihentikan. Kemudian ini ada contoh penyelesaian algoritma a priori. Di sini contoh ada transaksi pembelian ATK, di mana ada 5 transaksi dari T01 sampai dengan T05. Kemudian setiap transaksi ada himpunannya atau item set yang ada di kolom pembelian. Misalkan transaksi 01 isi pembeliannya yaitu ballpoint, buku tulis. Transaksi 2 isinya adalah ballpoint, pensil, penghapus. Kemudian di transaksi 3 di sini ada pensil, ada penghapus. Kemudian transaksi 4 di sini ada item setnya buku tulis, penghapus. Di transaksi 5 ada pensil, penghapus, buku tulis. Dari transaksi ini, dari himpunan-himpunan ini atau item set dan segala macam, ini kita pisahkan item-item yang dibeli, yaitu ada ballpoint, buku tulis, pensil, penghapus. Berarti ada 4 item dari transaksi pembelian ATK. Kemudian untuk setelah kita pisahkan item-itemnya, kemudian kita membuat tabel dan hitung jumlahnya berdasarkan item yang dibeli. Jadi ini jumlah transaksinya, kemudian ini item-item yang ada di dalam transaksi yaitu ballpoint, buku tulis, pensil, dan penghapus. Kemudian kita lihat dari transaksi 1. Transaksi 1 di sini melakukan pembelian ballpoint dan buku tulis. Berarti di transaksi 1 melakukan pembelian ballpoint dan buku tulis. Jadi jika di transaksinya ada itemnya, sini kita kasih nilai 1. Maka kalau kosong, berarti pada transaksi 01 tidak melakukan pembelian pensil dan penghapus, makanya nilainya kosong. Kemudian untuk T2, di sini pembeliannya ada ballpoint, pensil, dan penghapus. Berarti ballpoint, pensil, dan penghapus. Yang tidak ada di transaksi maka diberi
0 nilainya. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, ini adalah jumlah K1 atau item set ke-1 ini untuk penjumlahan untuk ballpoint sebanyak 2, buku tulis 3, pensil 3, penghapus 4. Kemudian dari tabel yang sudah kita bikin ini, kita tentukan dulu nih frekuensi dari item set. Misalkan item setnya 2, maka tabel sebelumnya diketahui transaksi K1 berarti semua item ini lebih besar dari item setnya 2. Berarti item setnya tadi itemnya itu ada ballpoint, buku tulis, pensil, dan penghapus. Kemudian kita tentukan frekuensi item setnya, ini kita tentukan yaitu 2, berarti sebanyak ada 2 item set. Maka himpunan yang terbentuk ballpoint buku tulis, kemudian ballpoint pensil, kemudian ballpoint penghapus. Nah, kita lakukan lagi sampai dengan selesai. Kemudian di sini untuk item setnya ada buku tulis pensil, buku tulis penghapus. Kemudian yang terakhir ini untuk himpunan pensil dan penghapus. Kemudian setelah kita membuat frekuensi item set ini sebanyak 2, maka kita buat tabel seperti ini. Misalkan tadi item setnya ada ballpoint sama buku tulis, maka kita buat tabel seperti ini: ballpoint, buku tulis, T ini adalah nomor transaksinya, kemudian H ini adalah kemungkinan item set ini dibeli secara berbarengan. Transaksi pertama ada ballpoint sama buku tulis, berarti kita masukkan di sini ballpoint, buku tulis. Nah, nilai 11 ini, 1010 ini lihat dari transaksi pertama. T01 itu ballpoint dan buku tulis. Maka di sini kita kasih nilai 1 ballpoint dan buku tulis. Kemudian T02, himpunannya ada apa aja? Ballpoint, pensil, penghapus. Berarti di sini kita isi ballpoint, buku tulis nggak ada ya, karena transaksi 2 isinya ballpoint, pensil, penghapus. Kemudian T03 isinya adalah pensil sama penghapus. Maka di sini T03 untuk ballpoint kosong, untuk buku tulis kosong, karena yang dibeli pada transaksi ketiga adalah pensil, pulpen, penghapus. Kemudian di transaksi 4 itu ada buku tulis sama penghapus. Maka untuk ballpoint kosong, buku tulis 1. Kemudian di T05 kita lihat di sini pensil, penghapus, buku tulis. Maka hasilnya pensil, ballpoint nggak ada, buku tulis ada, dan tadi apa? Pensil, penghapus, ballpoint, buku tulis. Nah, kemudian ini data tadi sudah dari data transaksi yang ada. Kemudian kita jumlahkan berapa banyaknya P yang kemungkinan dibeli dari setiap tabel. Nah, terus ini T yang mana? Tabel yang ini tabel yang mana? Tabelnya adalah lanjutan tadi di sini yang sudah kita bikin frekuensi item setnya 2. Ballpoint buku tulis tadi sudah, kemudian kita tulis lagi ballpoint pensil. Nah, ini ballpoint pensil. Untuk nilainya ini lihat lagi di transaksi awal. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita sudah membuat tabel semuanya. Di sini ada P merupakan item yang dijual bersamaan, sedangkan S merupakan item yang dijual secara tidak bersamaan atau tidak ada transaksi. Kemudian untuk melambangkan jumlah frekuensi item set biasanya dengan sigma. Jumlah frekuensi item set harus lebih besar atau sama dengan jumlah frekuensi item set. Oke, kemudian di sini setelah kita membuat tabel-tabel ini, kita lihat lagi. Tadi kan untuk K sama dengan 1 ya. Berarti lihat di sini jumlah frekuensi item set harus lebih besar atau sama dengan jumlah frekuensi item set. Nah, di sini K sama dengan 1. Maka
Kita lihat di sini untuk jumlah P-nya yang lebih besar yaitu ada di sini ya, ada di buku tulis dengan penghapus, kemudian pensil dan penghapus. Maka kita turunkan lagi, untuk himpunannya ada buku tulis penghapus, ada pensil penghapus. Kemudian dari data tadi, data F2 ini, kita ambil item setnya. Berarti ada 3, ada buku tulis, penghapus, sama pensil. Maka kita isi lagi di sini buku tulis, penghapus, sama pensil. Kemudian kita isi lagi tabelnya. Di sini kita isi untuk transaksi 1 berarti 100. Nah, 100 ini atau 011 ini biasanya dilihat dari data transaksi yang awal ya. Yang tadi ada ballpoint, buku tulis. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan tadi, ternyata P-nya ini ya, item set jual bersamaan, hanya bernilai 1, sedangkan kita tadi K-nya itu 2 atau 3 ya. Nah, ini tidak bisa digunakan atau sudah berhenti. Nah, berarti setelah kita ini sudah selesai, kita membuat rule-nya. Rule-nya itu pertama dari hasil F2 ini dan F3. Nah, ini untuk F2 dulu. F2 kan di sini ada itemnya itu himpunannya dulu ya. Himpunannya ada buku tulis penghapus, ada pensil penghapus. Nah, kemudian dari setiap himpunan ini kita asosiasikan. Misalkan jika berarti kan ini himpunan ini buku tulis penghapus ini adalah yang dibeli secara bebarengan, atau dalam satu transaksi dia membeli buku tulis dan penghapus, dan ini setiap transaksi membeli pensil dan penghapus. Nah, rule-nya berarti kita buat dari sini dulu himpunan yang pertama. Berarti jika beli buku tulis, maka beli penghapus. Atau sebaliknya, jika beli penghapus, maka beli buku tulis. Ini ya. Kemudian yang pensil penghapus sama. Jika kita beli pensil, maka beli penghapus. Jika beli penghapus, maka beli pensil. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang F3, di sini berarti ini satu himpunan terdiri dari 3 bagian, ada buku tulis, penghapus, sama pensil. Di buku tulis dan penghapus, ini kita bikin lagi association rule-nya. Untuk yang F3 atau dengan item 3, berarti jika beli buku tulis dan penghapus, maka beli pensil. Jika beli buku tulis dan pensil, maka beli penghapus. Jika beli buku pensil dan pengetahuan, jika beli buku pensil dan penghapus, maka beli buku tulis. Nah, ini rule-nya. Kemudian setelah kita mendapat rule-nya, di sini kita hitung dulu support sama confident. Tadi ya, support itu tadi berapa banyak frequent item di dalam suatu transaksi dibagi dengan jumlah transaksi. Nah, tadi jumlah transaksinya ada 5. Kemudian 2 ini dari himpunan ini. Ada buku tulis penghapus buku tulis. Ini ya. Ini rule-nya tadi. Pertama kita lihat buku tulis penghapus pada transaksi awal tadi. Nah, ini buku tulis penghapus. Ada berapa banyak buku tulis penghapus? 1, 2. Ada frekuensinya ada 2 kemunculan. Nih, berarti 2/5. Penghapus buku tulis otomatis juga sama, 2/5. Kemudian hasilnya adalah 40%. Kemudian misalkan di sini untuk pensil penghapus. Pensil penghapus ada 1 di transaksi 02, transaksi 03, transaksi 05 ada 4. Pensil penghapus. Pensil penghapus nih ya, 1 di transaksi 2, pensil penghapus di transaksi 3. Pensil penghapus ada 3, berarti ada 3 ya, bukan 4. Ada 3 transaksi
5. Ada 3 kemunculan untuk himpunan pensil penghapus dibagi dengan jumlah seluruh transaksi, ada 60%. Nah, begitupun seterusnya. Kemudian untuk confidence sama, untuk confidence di sini berarti jumlah frequent item dalam suatu data dibagi dengan X-nya atau datanya. Misalkan di sini buku tulis penghapus. Tadi ada kemunculannya sebanyak 2, di sini per 3 berarti kita ambil buku tulisnya. Kenapa? Karena di sini pasti untuk himpunannya A himpunan B atau X himpunan Y. Berarti buku tulis ini himpunannya adalah penghapus. Nah, di sini kita lihat buku tulis dan penghapus. Buku tulis penghapus ada 1, 2. Benar, buku tulis penghapus ada 2. Nah, di sini 3 adalah transaksi kemunculan dari si X-nya ini. Si X ini adalah berarti buku tulis. Berarti ada berapa kali kemunculan? 1, 2, 3. Ada 3. Maka di sini untuk confidence-nya 2/3. Hasilnya adalah 66%. Nah, begitupun seterusnya. Kemudian setelah kita dapat nilai support sama confidence-nya, kemudian kita kalikan untuk support dan confidence-nya. Dari nilai support dikalikan dengan confidence, maka ketemu hasilnya. Nah, dilihat dari hasil ini, mana sih yang nilainya tertinggi? Nah, berarti kalau nilai tertinggi adalah rule yang dipakai pada saat menjual. Jadi, nilai tinggi adalah di pensil dan penghapus. Berarti ini akan menjadi tren di mana orang itu pasti membeli pensil dan penghapus. Seperti itu. Nah, ini sumbernya. Baik, penjelasan tentang asosiasi saya kira cukup. Terima kasih.